Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV dimanapun antuna berada, dan seluruh para penonton ya yang masih setia dan terus memantengi program demi program yang disiarkan ya di Salam TV, terutama program kesayangan kita ini yaitu kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pemirsa dan penonton Salam TV dimanapun antum dan antuna berada, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan dan membahas tentang isbatur ru'yah, penetapan penetapan bahwa orang-orang beriman itu melihat Rabb mereka di akhirat. Isbatur ru'yah, penetapan ru'yah atau melihatnya orang-orang beriman terhadap Rabb mereka yaitu Allah Azza wa Jalla kapan? Di akhirat. Dan ini sudah kita bahas ya, dan ayat-ayat yang sudah kita sampaikan juga yang paling jelas itu dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Allah Azza wa Jalla berfirman, wujuhu yawma idin nadhirah, pada hari itu wajah berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya ia melihatnya. Artinya wajah orang-orang beriman pada hari itu ya berseri-seri karena mereka melihat Rabb mereka Allah Azza wa Jalla yang selama ini kita sembah di dunia ini, yang kita ibadahi, yang kita beramal karenanya, yang kita salat subuh karenanya, zakat, haji, umrah dan segala macamnya. Ibadah kita lakukan ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, dan kelak kita akan melihatnya. Ini sebuah kenikmatan yang pamungkas dan tidak ada kenikmatan lagi di atas itu. Itu kenikmatan pamungkas. Surga itu iya sudah luar biasa nikmatnya, tapi lebih tinggi dari nikmat surga apa? Nikmat yaitu ru'yatullah, melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pemirsa dan penonton sekalian, dan pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan juga bahwa memang di dalam kata yanduru ya, itu kadang-kadang dia bermakna, bisa maknanya tafakkur, bisa maknanya al-intidhar, bisa maknanya juga kekuasaan dan lain sebagainya gitu kan. Tetapi yang jelas bahwa kalau dia sudah menggunakan kata ila, yanduru ila, maka maknanya tidak ada lain dan tidak bukan kecuali nadharul ain, yaitu penglihatan mata. Maka di ayat 22 dan 23 itu dalam surah Al-Qiyamah itu kan dipakai ila dia. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Itu dia. Maka berarti maksudnya jelas dengan mata kepala. Jadi bukan mata hati, bukan mata yang lain-lain. Begitu ya. Ini menekankan bahwa kita benar-benar hakikat akan melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Itu yang mau ditegaskan dengan penyampaian kita kemarin itu, bahwa makna yang dulu itu berbagai makna datang ya. Ada intidhar, ada juga tafakkur, ya, tafakkur ila mulkillahi subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Termasuk yang paling kuat itu nadhara bil ain, yaitu melihat dengan mata, nazarul ain. Karena memang pasangan nadhara itu pakai ila dia, ya, pakai ila. Maka maknanya katanya nadharul ain ini tentu tinjauan dari bahasa. Ini semakin menguatkan bahwa memang benar adanya orang-orang beriman itu akan melihat Allah tabaraka wa ta'ala kelak di akhirat. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun antuna berada, rahimani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kajian kita. Saya kira itu sekedar murajaah dan sekedar untuk memanaskan suasana kembali ya. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah mudahkan bagi saya untuk menyampaikannya dan kepada antum dan antuna semuanya dapat memahami dan juga mengerti dengan baik, sehingga kita dapat mengambil faedah yang banyak dan besar dari kajian kita
pada pertemuan kita kali ini. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat dan seluruh para pemirsa dan juga penonton ya Salam TV, kita lanjutkan. Kama istadalla ahlus sunnah, qala al-muallifu hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, kama istadalla ahlus sunnati biqaulihi ta'ala fil kuffar kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sebagaimana ahlus sunnah ya berdalil dengan firman Allah SWT tentang orang-orang kafir. Apa firman Allah tentang orang-orang kafir? Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-sekali tidak, sungguhnya mereka orang-orang kafir terhalangi dari melihat Rabb mereka. Sesungguhnya sekali-sekali tidak, sungguhnya orang-orang kafir pada hari itu terhalangi dari melihat Rabb mereka. Artinya orang-orang kafir nggak bisa melihat Allah gitu loh. Orang-orang kafir nggak bisa melihat Allah SWT dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya mereka orang kafir dari Rabb mereka pada hari itu terhalangi. Terhalang tidak bisa melihat Rabb mereka Allah SWT. Tentu kenikmatan ini tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Hanya orang-orang berimanlah yang mereka ini bisa melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka bagaimana? Falau kanal mu'minuna la yarawnahu lastawauhum wal kuffar. Kalaulah seandainya orang-orang beriman tidak bisa melihat Allah, sungguh samalah mereka dengan orang-orang kufar. Jadi apa bedanya kita? Ini penguatan sebenarnya. Kalau orang-orang kafir nggak bisa melihat Allah, berarti siapa yang bisa melihat Allah? Orang-orang beriman. Ini kan ada tuduhan itu. Tuduhan sebelumnya kita sampaikan bahwa ada sekte di sana yang mereka mengatakan Allah SWT itu tidak bisa dilihat. Nah, gitu ya. Tidak bisa dilihat. Sebagaimana kita pernah sampaikan di antara mu'attilat sifat yaitu Jahmiyah dan Mu'tazilah dan yang lainnya, mereka mengatakan ya Allah nggak bisa dilihat. Dalil kita bahwa Allah SWT bisa dilihat ini dalil tentang orang-orang kafir. Orang kafir kan nggak bisa melihat Allah. Berarti siapa yang bisa melihat Allah? Orang-orang beriman dong. Kalau seandainya orang beriman, kalau menurut menurut Jahmiyah, Mu'tazilah dan kawan-kawannya ini kan semua orang nggak bisa melihat Allah. Jadi apa yang istimewa bagi orang-orang beriman? Nggak ada istimewanya. Gitu kan. Kalau seandainya semuanya nggak bisa melihat, orang beriman nggak bisa melihat, orang kafir nggak bisa melihat. Nah, ini tentu kekeliruan pernyataan mereka. Yang benar, orang-orang beriman melihat Allah SWT. Sementara orang kafir tidak melihatnya. Ya keutamaan lah. Ini keutamaan lah pula kan. Ibaratkan kita istilahnya yang membayar ya dapat barang. Yang nggak bayar ya nggak dapat barang kan sesuai. Artinya ya orang-orang beriman ya upah mereka, ganjaran ataupun balasan mereka karena keimanan mereka itu, keistiqomahan mereka di atas iman, ketaatan mereka kepada Allah. Ya Allah SWT ya memberikan kesempatan bagi mereka untuk melihat Allah SWT sendiri. Ya, itu tuh kenikmatan yang saya katakan tadi tiada tara ya. Tidak ada yang lebih tinggi dari kenikmatan itu. Itu puncak dari segala kenikmatan. Begitu ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Baik, itu dalil yang digunakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwa orang-orang beriman pasti melihat Allah. Kenapa? Orang kafir terhalangi. Siapa lagi yang bisa melihat Allah kecuali hanya orang-orang beriman. Wa mimma studilla bihi minal Qur'an qauluhu ta'ala, dan di antara dalil yang dijadikan ya, tentang melihat Allah SWT dari Al-Qur'an adalah qauluhu ta'ala, firman Allah SWT. Apa firman Allah? Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka, yanzurun, mereka melepaskan pandangan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, engkau mengetahui, engkau tahu ya bahwa di wajah-wajah mereka ada kenikmatan dan kelezatan. Ya, artinya mereka ini memandang pandangan satu. Contohlah kita ya di dunia ini, kalau kita melihat sesuatu yang indah gimana mata kita, gimana ekspresi wajah kita, apakah kita muram atau Masya Allah gitu. Kita kan semuanya contoh kita melihat keindahan alam yang Allah SWT ciptakan. Karena Allah ya, ciptaan Allah itu semuanya indah kan begitu. Kita lihat pegunungan, kita lihat lautan, kita lihat padang pasir yang begitu sangat luas. Maka kita bagaimana mata kita? Berdecak kagum ya, kita kagum begitu kan. Nah, orang-orang beriman kelak pada hari kiamat itu ya, mereka melihat kepada Rabb mereka, dan wajah mereka itu
berseri-seri dan penuh kenikmatan dan lezat. Itulah. Ya, kalau kan ekspresi wajah kan bisa kita lihat kan. Orang itu melihat yang enak, melihat yang indah atau melihat yang jelek gitu. Contoh, kita melihat ada peristiwa tabrakan di jalan. Kita pun ekspresi wajah kita apa? Tegang, ya, ada perasaan khawatir, takut, ya. Kan begitu. Tapi kalau kita lihat di jalanan ada Masya Allah keindahan, mungkin taman kota atau apalah gitu kan yang sifatnya keindahan. Kita bagaimana ekspresi wajah kita? Kita senang, kita gembira dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Itu terdapat dalam surah Al-Mutaffifin juga ayat 24. Qila yanzuru ba'dhum ila ba'din. Ada yang mengatakan maksudnya wajah mereka pada mereka di atas dipan-dipan itu melihat, ya, engkau tahu di wajah-wajah mereka itu ada kenikmatan dan kelezatan. Ada yang mengatakan tafsir ayat ini maksudnya yanzuru ba'dhum ila ba'din, maksudnya adalah sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Itu satu tafsir. Wa qila, ada yang mengatakan yanzuruna ilal kufar wa hum yu'adzabun. Ada yang mengatakan maksudnya adalah orang yang yanzurun, di atas dipan-dipan mereka melihat, maksudnya mereka melihat kepada orang-orang kafir sementara orang kafir waktu itu diadab. Artinya orang-orang beriman melihat orang-orang kafir sementara orang kafir waktu itu diadab. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, maka bagaimana kalau mereka orang-orang kafir itu mereka orang-orang beriman melihat orang-orang kafir sedang diadab, fayaqtabituna bi ni'matillahi alaihi, maka orang-orang kafir pun ingin mendapatkan nikmat sebagaimana orang-orang beriman mendapatkannya. An-najjahum wa afahum, bahwa Allah menyelamatkan mereka dan Allah memaafkan mereka. Begitu. Waqila, dan ada makna yang ketiga, yanzuruna ila ma'atahumullahu minan na'im. Mereka melihat, orang-orang beriman melihat kepada apa yang Allah berikan kepada mereka dari nikmat-nikmat. Yang ada yang keempat mengatakan waqila yanzuruna ila rabbihim, dan ada yang mengatakan makna ta'rifu fi alal araiki yanzurun, maksudnya mereka melihat kepada Rabb mereka. Aqawilu fi tafsiriha li salaf. Ada beberapa perkataan terhadap tafsir ayat ini dari kalangan salaf. Nanti bisa dilihat di Jami'ul Ahkamil Quran dan seterusnya. Ya. Kama hiya adatuhum yadhkuruna ba'du ma tadullu alaihi ayah. Nanti kita lanjutkan ya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi kita sampaikan tadi bahwa alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im, dalam surah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 23 dan 24 itu kan. Nah, itu ada beberapa tafsiran dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya di atas dipan-dipan mereka melepaskan pandangan. Ada yang maksudnya sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan mereka melihat orang-orang kafir yang sedang diadab, sehingga orang kafir menginginkan apa yang sedang dirasakan oleh orang-orang beriman. Oke. Pendapat yang ketiga maksudnya adalah mereka memperhatikan terhadap apa yang Allah SWT berikan kepada mereka dari nikmat-nikmat. Pendapat yang keempat, mereka sedang melihat kepada Rabb mereka. Dan ini semuanya tafsir dari salaf ya. Kama hiya adatuhum yadhkuruna ba'du ma tadullu alaihi ayah. Sebagaimana kebiasaan para salaf itu selalu menyebutkan sesuatu bagian yang ditujukan oleh ayat. Jadi artinya kemungkinan ayat itu bisa jadi semua apa yang disampaikan ini benar. Tapi kan yang kita ingin kejar itu apakah memang yang paling dekat dari semua tafsiran ini yang mana? Gitu dia. Maka kita lihat, lakin qala, jadi apa yang tafsirnya Pak Ustadz? Nanti kita putuskan, nanti kita sampaikan. Lakin qala Ibnul Qayyim rahimahullah, tapi Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan walaqad hadama
ma'nal ayati man qala yanzuruna ila a'daihim yu'adzabun aw yanzuruna ila qusurihim wa basatinihim aw yanzuru ba'dhum ila ba'din wa kullu hadha udulun 'anil maqsudi ila ghairihi wa innamal ma'na yanzuruna ila wajhi rabbihim didda halil kuffari alladhina hum 'an rabbihim lamahjubun. Ini dia. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan sungguh hancurlah makna ayat orang-orang yang mengatakan yanzuruna ila a'daihim yu'adzabun. Mereka melihat, maksudnya mereka melihat tadi itu di atas dipan-dipan mereka melihat, maksudnya mereka melihat kepada musuh-musuh mereka yang sedang diadab. Itu atau orang yang itu juga menghancurkan ayat menurut Ibnul Qayyim ya. Au yanzuruna ila qusurihim au masatinihim, atau sedang mereka melihat kepada istana-istana mereka dan kebun-kebun mereka. Itu juga menghancurkan makna ayat. Bukan itu makna ayat. Begitulah kira-kira kata Ibnul Qayyim. Atau yang mengatakan yanzuru ba'dhum ila ba'dhin, atau sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Wa kullu hadza udulun anil maqsud ila ghairihi. Ini semuanya memalingkan ya dari maksud kepada yang lainnya. Artinya kalau kita maknai seperti ini, tafsir ayat alal araiki yanzurun itu, ini keliru kata Ibnul Qayyim. Begitulah gampangannya. Gampangannya begitu. Jadi ini keliru. Kullu hadza adulun anil maqsud ila ghairihi. Ini semuanya pemalingan kepada pemalingan maksud kepada yang lainnya. Artinya memalingkan maksud yang sebenarnya gitu. Kalau begitulah tafsirnya. Jadi bagaimana maknanya? Maknanya kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa inamal maknanya adalah yanzuruna ila wajhi rabbihim. Mereka melihat kepada wajah Rabb mereka. Didda halil kufaril ladina hum an rabbihim lamahjubun. Itu berlawanan dengan keadaan orang-orang kafir yang mereka terhalangi dari melihat Rabb mereka. Ini bisa nanti dilihat di dalam Ighatsatul Lahfan karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan. Ya. Jadi intinya bahwa jadi makna ayat 23 24 dalam surah Al-Mutaffifin itu jelas ya. Kata Ibnul Qayyim ini jelas bahwa maknanya bukan seperti makna yang dipahami oleh sebagian orang-orang itu tadi, bahwa maknanya saling melihat kepada nikmat melihat kepada orang kafir. Enggak. Itu semuanya maknanya ada yang benar adalah mereka melihat wajah mereka, wajah Rabb mereka. Kenapa mereka begitu sangat senang, begitu sangat gembira, begitu sangat sumringah, begitu sangat ya pokoknya senang, mantap segala macam lah. Kenapa itu bisa? Karena mereka sedang melihat kepada wajah Rabb mereka, Allahu tabaraka wa ta'ala. Tidak seperti orang-orang kafir, yang orang kafir waktu itu terhalangi ya, tidak bisa melihat wajah Rabb mereka, Allahu tabaraka wa ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para penonton dan pemirsa Salam TV rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa amma sunnatu faqad tawatarat an-nususu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi isbati ru'yah. Adapun sunnah telah tetap ya, tawatarat, telah datang secara mutawatir nas-nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penetapan ru'yah atau penetapan penglihatan. Artinya tentang penglihatan itu, penglihatan orang-orang beriman kepada Rabb mereka itu sungguh banyak dalilnya yang datang. Kita lihat aja. Wa min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hina sa'aluhu, ketika para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan para sahabat? Hal nara rabbana ya Rasulullah? Ya, apakah kita melihat Rabb kita? Qal hal tudarruna fil qamari lailatal badri, hal tudarruna fil qamari lailatal badri. Kata Nabi, apakah kalian merasa kesulitan dan kepayahan dan kesusahan ya untuk melihat bulan di malam purnama? Malam purnama, malam yang bulan itu sangat cerah ya. Itu biasanya bulannya udah bulat. Itu 15 ya, 15 dari bulan Hijriyah ya, bisa 15 Sya'ban, 15 Rajab, 15 Syawal, begitulah kalau cuacanya mendukung ya. Artinya memang cerah gitu ya. Nah, bulan akan kita lihat ya, begitu sangat bulat, besar, cerah, tegas gitu ya, terang sekali dan nggak ada kepayahan kita. Apakah berdesakan juga kita? Oh, aku dulu enggak ada. Semua orang ya tafadhol aja, lihat aja. Gitu ya. Nah, kata Nabi SAW menjawab pertanyaan para sahabat tadi, hal nara rabbana, apakah kita melihat Rabb kita? Nabi mengatakan, hal tudarruna fil qamari lailatal badri, apakah kalian merasa kepayahan, kesulitan, kesusahan untuk melihat bulan di malam Lailatul Qadar? Di malam Lailatul Badar? Jawabannya tentu tidak.
Qalu la ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan enggak ya Rasulullah. Kalau malam Lailatul Badar atau malam purnama itu ya semua orang gampang aja lihat ya. Kecuali malamnya belum malam purnama ya. Kadang bulannya kecil, nggak terlihat. Tapi kalau malam purnama itu bulannya juga cepat keluarnya kan. Keluarnya bulan itu mungkin jam 7 atau setengah 8 ya. Itu sudah keluar malam ya. Itu sudah keluar dia. Bulan purnama begitu sangat indah, begitu sangat terang. Masya Allah. Dan semua orang bisa melihat bebas aja. Mau ada yang dari rumahnya, ada yang dari ladangnya, ada yang dari mobilnya, ada yang dari macam-macam. Ya, nggak ada kepayahannya. Kemudian Nabi SAW bersabda kembali. Fahal tudaruna fi syamsi laisa dunaha sahabun. Fahal tudaruna fi syamsi laisa dunaha sahabun. Ya. Apakah kalian merasa kepayahan untuk melihat matahari yang tidak dihalangi oleh sahab, yang tidak dihalangi oleh awan? Jadi Nabi tanya lagi yang berikutnya, apakah kalian ada kepayahan melihat matahari yang tidak ada awannya, artinya dalam keadaan cerah, ya, dalam keadaan cerah, cuaca panas misalkan, ya, panas cerah gitu lah ya, terang. Apakah terhalangi kita melihat matahari? Apakah kita sulit? Apakah kita merasa kepayahan, berdesakan? Nggak ada. Masing-masing bisa melihat matahari. Gitu ya. Maka jawaban para sahabat apa? Qalu la ya Rasulullah. Enggak. Bisa ya Rasulullah. Gampang aja kalau melihat matahari yang nggak ada awannya, arti bersih gitu ya. Qalu ya Rasulullah. Qalu la ya Rasulullah. Artinya tidak merasa kepayahan dan kesulitan melihat matahari di waktu tidak ada awannya, di waktu cerah. Qal, maka Nabi SAW menimpali mereka, fa innakum tarawnahu kadzalik. Ya, maka sesungguhnya kalian akan melihat, ya, Allah Azza wa Jalla demikianlah. Artinya kita akan melihat Allah Azza wa Jalla gampang, mudah, ya, nggak ada terhalangi, langsung kita melihat Allah Azza wa Jalla. Begitulah, ya, langsung. Jadi seperti kita melihat matahari di siang bolong lah bahasa orang gitu ya, atau kita melihat bulan di malam purnama. Apa payahnya, apa sulitnya? Nggak ada kepayahan, langsung bisa melihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, itu terdapat hadis yang pertama ini terdapat di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat hadis Abu Hurairah dan Abi Sa'id radhiyallahu taala anhuma. Dan hadis yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Tidak kalian akan berdesak-desakan di dalam melihatnya. Itu terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim juga, tapi dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Begitu. Jadi Nabi SAW menjelaskan kalian akan melihat Rabb kalian. Ya, ini Nabi bicara kemana? Ke orang beriman lah waktu itu, ya, para sahabat tentunya. Kalian akan melihat Allah kok. Sebagaimana kalian bisa melihat bulan di bulan purnama, nggak ada payahnya, nggak ada susahnya. Begitulah kalian melihat Allah SWT. Begitu juga kalian melihat matahari yang tidak ada awan di situ, cerah. Begitulah kalian melihat Allah SWT. Tidak ada yang berdesakan, tidak ada kepayahan. Orang bulannya cerah, bulannya besar, bulan purnama, matahari yang cerah, ya, tidak ada awannya. Idzan, oleh karena itu, ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamati tsabitatun bil kitabi was sunnah. Oleh karena itu, melihatnya orang-orang beriman terhadap Rabb mereka pada hari kiamat itu telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa alasan kita menolak lagi? Gitu kan. Sebagai kita orang beriman, kita bersyukur kepada Allah. Syukurannya Allah ala nikmati ru'yah. Kadang-kadang kita ini heran, kenapa orang-orang ini membantah? Katanya Allah nggak bisa dilihat. Bukankah lebih enak kita bisa melihat? Berarti yang selama ini kita ibadahi nanti kita lihat kan enak kita kan. Ada yang kita tunggu-tunggu gitu. Jadi itulah hidayah ya. Maka tentu ini adalah sebuah hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita meyakini semuanya bahwa Allah SWT akan dilihat kelak pada hari kiamat. Apa masalahnya ke kita kalau Allah bisa dilihat gitu loh. Pertanyaan sederhananya gitu loh. Apa masalahnya ke kita? Kalau seandainya kita tahu, kita beriman lah Allah bisa dilihat. Apa keberatannya kita? Kan gak ada juga masalahnya. Kenapa kita sewot? Kenapa kita permasalahkan? Justru kita bersyukur dong bisa kita melihat Allah SWT. Wa kadzalika bi ijma' ahli sunnah, begitu juga dengan ijma'nya kesepakatan ahli sunnah. Jadi Al-Qur'an ada dalilnya, dari Al-Qur'an ada dalilnya, dari sunnah ada dalilnya, dan ijma' ulama sunnah. Wahya min matalibil mu'minin, dan itu termasuk hal-hal yang dicari dan dituntut orang-orang beriman.
Mereka ingin melihat, rindu dengan wajah Allah Azza wa Jalla. Wa mimma yarjuna bihil fauza bihi, dan di antara apa yang mereka harapkan untuk dapat menang dengan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bisa melihat wajah Allah berarti kita di surga dong. Udah wajib di surga. Berarti kita orang beriman dong. Iya. Karena orang nggak masuk surga, orang beriman, orang yang nggak beriman diharamkan untuk melihat wajah Allahu Azza wa Jalla. Oleh karena itu kita rehat dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi tegas ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak mengatakan bahwa ini ru'yah ini, melihat wajah Allah Ta'ala, itu yang dicari-cari orang-orang beriman. Orang-orang beriman ingin menang, mendapatkan kemenangan dengan bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Itu ya yang itu didamba-dambakan, yang diidam-idamkan, yang diharap-harapkan oleh orang-orang beriman. Siapa yang orang, saya kira apa ya, itu orang bodoh kali itu, nggak mau melihat wajah Allah Subhanahu. Tingkat penasaran manusia itu tinggi loh biasanya, tinggi, apalagi terkait dengan perkara gaib ini. Sehingga kan banyak manusia mengatakan, coba kita rekam kuburan itu, betul nggak ada azab itu? Itu perkara gaib yang nggak bisa dibongkar, namanya gaib. Kalau seandainya bukan itu masalah gaib gitu kan, ya dibongkar jadinya nggak ada artinya lagi kita beriman dengan yang gaib. Nah, justru yang gaib itu kita melihatnya biasa-biasa, rupanya sudah terjadi apa-apa di dalamnya. Contoh untuk mendekatkan pemahaman, orang tidur. Orang tidur itu di mana dia? Dia berada di atas tempat tidurnya kan, nggak pindah-pindah kan. Tapi kalau kita tanya orang tidur ini kemana aja? Oh, ada yang udah ke Jakarta tadi, ada yang udah ke luar negeri, padahal badannya di sini aja. Artinya kita lihat nggak ada pergerakan. Ya kalau kita shooting pun dia gitu-gitu aja, paling dia bergerak ke kanan, ke kiri gitu aja kan. Tapi apakah di situ aja dia? Enggak, udah entah makan apa dia, bahkan ada yang nikah, gitu kan, mimpi nikah gitu kan. Ada yang mimpi dikejar anjing dia, padahal di situ aja dia, nggak ada Jadi maksud saya untuk orang tidur itu kan begitu kan, nggak ada apa, menurut kita nggak ada apa-apa, menurut zohirnya kan, ternyata dia yang mengalami udah gimana, entah gimana udah, gitu kan. Jadi maksud saya bahwa beriman dengan gaib ini adalah hal yang sangat pokok dan hal sangat prinsip dalam keislaman kita ini, dalam keimanan kita ini. Karena banyak sekali perkara gaib yang harus kita imani, malaikat lah, ya, termasuk jin lah yang nggak bisa kita lihat, ya, dalam bentuk aslinya. Begitu juga beriman kepada ya apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu, dan seterusnya. Taib. Kita lanjutkan. Walihada, oleh karena itu, jaa fi du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? As'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Aku memohon kepadamu ya Allah untuk melihat. Aku memohon kepadamu ya Allah, ya aku meminta kepadamu ya Allah kelezatan memandang kepada wajahmu. Kelezatan untuk memandang kepada wajahmu. Jadi memandang wajah Allah itu sebuah kelezatan yang tidak bisa ditandingi dengan apapun. Masya Allah. Itu luar biasa. Syukran ya Allah. Ala ni'mati ru'yati wajhika ya Allah. Allahumma la tahrimna an ru'yati wajhika al-karim ya Rabbal Alamin. Kita mohon kepada Allah. Itu sebuah kelezatan. Nabi aja sampai minta gitu. Nabi sampai minta. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dalam Al-Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya, Sahih Ibnu Hibban, dan Al-Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya dari hadis Ammar Ibnu Yasir. Gitu ya. Jadi Nabi sampai minta, as'aluka laddatan nadhari ila wajhika. Aku mohon kepadamu ya Allah
kelezatan memandang kepada wajahmu. Kelezatan memandang kepada wajahmu ya Allah. Artinya berarti memandang wajah Allah itu sebuah kelezatan yang tiada tara, yang tidak bisa ditandingi dengan nikmat apapun. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an, ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa ma hadhil adillah qad amiya an isbati ru'yah man labbasa alaihi musyaitan. Bersamaan dengan dalil-dalil yang sangat banyak ini, dari Quran ada, dari sunnah ada, dari ijma'nya para sahabat ada. Wa hadhil adillah qad amiya, telah butalah dari menetapkan pandangan atau penglihatan orang-orang beriman kepada Allah. Siapa yang buta itu? Artinya mereka nggak bisa memahami seperti ini. Mereka nggak terima Allah bisa dilihat. Siapa itu? Man labbasa alaihi musyaitan. Siapa yang telah syaitan kelabui. Orang-orang yang syaitan telah kelabui mereka. Mereka yang telah dikelabui, yang telah ditipu oleh syaitan. Maka apa yang terjadi? Fa'adallahum an sawa'is sabil. Maka syaitan pun menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Dari siapa itu? Minal jahmiyati wal mu'tazilah. Dari kalangan jahmiyah dan mu'tazilah. Wa man wafaqahum, dan orang-orang yang menyetujui mereka. Dan orang-orang menyepakati mereka. Dari Jahmiyah Mu'tazilah itu ya biasa, mereka pasti mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu. Wa man wafaqahum, dan orang-orang yang menyepakati mereka. Faqalu, apa yang mereka katakan Jahmiyah Mu'tazilah dan orang-orang yang setuju dengan kedua kelompok ini? Faqalu, mereka mengatakan innahu ta'ala la yura. Allah enggak bisa dilihat. Gitu ya. Wa hadza laysa ghariban minhum, dan ini bukan sebuah keanehan dari mereka. Pernyataan mereka Allah enggak bisa dilihat ini bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah bukan yang aneh. Ya, padahal ini bukan satu keanehan dari mereka ini. Falladzina yumpuna anillah kulla sifat haqiqun bi an yaqul. Maka orang-orang yang menafikan dari Allah semua sifat itu pasti mereka mengatakan innahu ta'ala la yura. Pastilah. Oh, jadi Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang sepakat dengan mereka, semanhaj dengan mereka mengatakan kan tidak ada sifat bagi Allah. Ada nama-nama tapi tidak ada sifat gitu. Allah Sami', mendengar, tapi nggak bisa Allah mendengar. Cuman sekedar nama doang, kosong dari sifat. Nah gitu ya. Nah, kalau mereka sudah menafikan semua sifat, maka pasti mereka mengatakan Allah nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat. Ya. Bal la'alla qaulahum innahu la yura huwa min lawazimi nafihim li jami'i sifat. Bahkan ya, barangkali saja perkataan mereka itu, sungguhnya Allah nggak bisa dilihat, itu merupakan kelaziman atau keharusan dari penafian mereka terhadap semua sifat. Sifat apapun nggak bisa mereka tetapkan. Semua sifat mereka tolak, sehingga dengan demikian konsekuensinya Allah nggak bisa dilihat. Kenapa? Li'anna nafya jami'i sifat yastalzim nafya dzat. Karena mereka menafikan semua sifat bagi Allah itu melazimkan penafian zat. Kalau sesuatu zat nggak ada sifatnya, itu kemungkinan zat itu tidak ada. Wal ma'dum la yura, maka sesuatu yang nggak ada yang nggak bisa dilihat lah. Ini kan berawal dari pernyataan mereka bahwa Allah nggak punya sifat. Oke, Allah nggak punya sifat menurut mereka ini. Kelazimannya berarti zatnya juga nggak ada jadinya. Orang nggak ada zatnya, orang nggak ada sifatnya. Semua benda pasti ada sifatnya. Ya, contoh ya, laptop yang di depan saya ini itu ada sifatnya. Warnanya ini, itu bagian dari bentuknya begini, itu bagian dari sifat. Kalau seandainya nggak ada, umpamanya dia nggak besar, dia nggak kecil, nggak di bawah, nggak di atas, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di dalam, nggak di luar, ya berarti nggak ada lah. Itu namanya sifatul ma'dum, yaitu sifat yang nggak ada. Coba sip lana mahwal ma'dum. Ceritakan atau gambarkan ke saya apa itu sesuatu yang nggak ada. Sesuatu yang nggak ada yang itu tadi. Alhamdulillah. Sesuatu yang nggak ada yang saya sampaikan tadi. Dia nggak besar, nggak kecil, nggak panjang, nggak pendek, nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di dalam, nggak di luar. Itulah dia nggak ada. Itu namanya definisi nggak ada. Ya berarti kalau Anda mengatakan Allah nggak punya sifat, akhirnya nggak punya zat. Karena dari semua keterangan Mu'tazilah dan Jahmiyah dan orang-orang sepakat dengan mereka, itu zat Allah nggak ada justru gitu loh. Saya mau tanya sama antum semua lah, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Adakah satu benda yang nggak punya sifat? Pasti punya sifat semuanya dia. Apakah kita tidak meyakini Allah punya zat? Kalau kita katakan nggak ada zat Allah, ya udah selesai lah berarti.
Selesai lah berarti gitu kan. Apalagi udah zatnya udah nggak ada. Kan gitu. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi ini kekufuran dan ini adalah sebuah penyesatan yang sangat luar biasa. Tapi ada saja pengikutnya, itu yang aneh gitu. Kalau memang nggak ada pengikutnya kan ulama juga nggak bicara. Ada aja yang subhanallah, begitulah mahalnya hidayah. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi mereka menafikan semua sifat itu melazimkan penafian zat. Wal ma'dum la yura, sesuatu yang nggak dilihat, sesuatu yang nggak ada yang nggak bisa dilihat lah. Orang nggak ada, apa yang mau dilihat? Gitu ya. Faqauluhum binafi ru'yah munasibul limadhhabihim fi ta'til. Maka perkataan mereka dengan tidak bisa dilihat Allah SWT itu cocok terhadap madhab mereka tentang ta'til. Karena kan Mu'tazilah dan Jahmiyah ini mu'attil sifat gitu. Mereka ini biasanya mu'attil kulli, semua sifat mereka tolak. Kalau Asy'ariyah itu masih mu'attil juz'i karena sebagian sifat mereka tetapkan gitu kan. Nah, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi enggak aneh juga kalau mereka mengatakan Allah enggak bisa dilihat, itu sesuatu yang sudah maklum lah bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah nih ngulah terus memang. Gitu kan. Ngulah terus mereka ini. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV dimanapun antum berada. Wa min syubahatihim, di antara syubhat mereka Mu'tazilah dan Jahmiyah, bidzalika, dalam perkara itu bahwa mereka mengatakan Allah nggak bisa dilihat, istidlaluhum biqaulihi ta'ala. Itu mereka juga punya dalil katanya, tapi dalilnya keliru ini. Keliru dalam memahaminya maksudnya. Istidlaluhum biqaulihi ta'ala, pendalilan mereka terhadap firman Allah SWT. Apa kata Allah? La tudrikuhul absar. Allah nggak bisa, ya, Allah SWT tidak bisa dilihat oleh mata. Faqalu, maknanya la tudrikuhul la tarahul absar, mata tidak bisa melihat Allah SWT. Itu maknanya menurut mereka. La tudrikuhul absar, artinya mata tidak bisa meliputi Allah. Kan itu maksudnya ini. La tudrikuhul absar, artinya mata tidak bisa meliputi Allah SWT semuanya. Zat Allah SWT itu sangat besar sehingga tidak bisa dilihat oleh mata secara keseluruhan. Maka tapi mereka mengatakan enggak, menafikan penglihatan secara umum. Faqalu, maknanya la tarahul absar, Allah enggak bisa dilihat oleh mata, enggak. Wa ujiba, dan dijawab, ya, pernyataan mereka ini dijawab. Nanti bisa dilihat dalam kitab Minhajus Sunnah wa Bayanu Tablisil Jahmiyah dan juga Fi Hadir Al-Ruah dan yang lainnya. Banyak kitab yang menjelaskan jawaban itu. Wa ujiban hadza bi anna qaulahu ta'ala, dijawab perkataan mereka Jahmiyah dengan berdalilkan firman Allah di dalam surah Al-An'am 103 itu, ayat 103 itu, la tudrikuhul absar, nafyul lil ahata, itu adalah penafian terhadap peliputan. Jadi Allah nggak bisa diliputi semua oleh mata kita ini. Sebagaimana pernah saya sampaikan, analoginya adalah ketika kita melihat tangki Pertamina yang begitu sangat besar, apakah kita bisa melihat tangki itu? Atau hanya sebagian? Hanya sebagian. Kenapa? Karena besar sekali tangki itu. Wa nafyul akhas la yastalzim nafyul am. Penafian secara khusus itu tidak menafikan secara umum. Begitu. Tapi karena waktu kita sudah hampir habis ya, kayaknya nanti ini nggak puas kalau kita nggak menjelaskannya dalam satu majelis. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan terkait dengan syubhat orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, mengapa mereka mengatakan Allah nggak bisa dilihat pada hari kiamat. Itu akan kita jelaskan ya. Sabar terus, ikuti terus ya syarah akidah atau hawiyah ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk ketemu di lain kesempatan ya. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.